Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Hari akhir, atau disebut juga dengan hari kiamat, adalah hari hancurnya seluruh alam semesta ini beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Di antara peristiwa penting yang terjadi pada saat hari kiamat, yang pertama Yaumul Ba'ats, atau hari manusia dibangkitkan dari alam kubur. Yaumul Mahsyar, hari manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumul Jaza, hari pembalasan amal perbuatan di dunia. Yaumul Hisab, hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Dan Yaumul Mizan, hari ditimbangnya seluruh amal manusia selama di dunia. Iman kepada hari akhir ini sudah tertera dalam rukun iman yang kelima dari urutan ke-6 rukun iman. Nah, selanjutnya adanya dalil akli, yaitu tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini, begitu pula alam semesta dan segala isinya akan mengalami kehancuran dan kerusakan. Sesungguhnya yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk ciptaan Allah tidak ada yang abadi, termasuk dunia ini. Oleh karena itu, sangatlah masuk akal jika suatu saat nanti dunia ini akan mati, hancur dan berakhir. Itulah yang disebut hari akhir. Kemudian pakar ilmu pengetahuan mengatakan bahwa matahari sebagai sumber energi dalam bentuk bola api yang sangat besar dan sangat panas suatu saat akan kehilangan cahayanya. Mula-mula ditandai dengan keadaan yang semakin mengecil karena setiap detik matahari kehilangan beratnya sekitar 4.000 ton, lalu habis dan jelaslah gelap gulita alam semesta beserta isinya termasuk bumi yang kita tempati ini. Disinilah alam semesta mengalami kehancuran yang disebut hari akhir atau hari kiamat. Kemudian apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna as-sa'ata atiyatul la ghaiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Kemudian, bagaimana cara kita beriman kepada hari akhir? Yang pertama, menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari akhlak tercela seperti suudzon, hasad, iri dengki, dendam, namimah, tamak, dan sebagainya. Dan sebaliknya, memupuk perilaku dari akhlak terpuju seperti suudzon, bertanggung jawab, amanah, dan sebagainya. Kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak zikir dan bersolawat, selalu membaca Al-Quran, dan bergaul dengan orang-orang soleh, karena dengan siapa kita berteman akan menentukan bagaimana perilaku kita ke depannya, karena pengaruh teman itu sangatlah besar. Jadi hati-hatilah dalam memilih teman. Tidak hanya itu pula, dalam beriman kepada hari akhir ini terdapat beberapa hikmah. Nah, jadi sangat penting sekali, bukan? Dan hikmah beriman kepada hari akhir ini seperti menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada di kehidupan yang abadi di akhirat. Kemudian menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia baik atau buruk akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah kepadanya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, memberikan ketenangan dan ketentraman dengan kepasrahan dan kesabaran serta keyakinan bahwa kebaikan akan dibalas dengan kenikmatan dan kejahatan akan dibalas dengan azab. Maka segala sesuatu yang kita perbuat di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban.
Kemudian, mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan keindahan dunia dan lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Jadi, kita hidup di dunia ini, hendaklah dunia itu sebagai jalan menuju akhirat kita. Jadi, kita hidup di dunia sebaiknya berlomba-lomba dalam kebaikan untuk bekal kita menuju akhirat nanti. Karena setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Maka dari itu, hati-hatilah dalam bertindak, hendaklah berperilaku terpuji seperti yang sudah saya jelaskan, dan kemudian banyak-banyaklah beribadah, beriman dan bertakwa kepada Allah, karena keimanan dan ketakwaan kita menentukan kualitas diri kita. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.